Kemudian, oh ya, Boy harus tahu bahwa orang itu kehilangan income hanya ada 2 penyebab utamanya, Baik. yaitu kematian dan kena penyakit kritis. Lu tahu nggak tempat paling serem di rumah sakit? Enggak. Wah, Oh, gue tahu. iya. Mana? Dia admin. Ya benar, kasir. Kasir. Itu tempat paling serem di rumah sakit. Bukan tempat kamar mayat, Bu. Kamar mayat. Kasir, betul. Iya. Kasir itu lumayan menyakitkan hati. Iya. Nah, banyak di luar sana nggak tahu hal-hal ini, Boy. Betul. Seolah-olah ketika dia klaim, wah lu nipu lu Wah, gitu. Iya. sesimpel itu loh. Betul. Nanti kita boleh tuh bahas satu sesi yang orang bilang klaim nggak dibayar dan segala macem. Satu-satu ya per kasus mungkin kita bahas Apa ya. sih kejadiannya gitu? Karena di luaran memang banyak begitu. Iya. Itu menurut gua apa ya? Umum Informasi lah. yang nggak. Iya. 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 Itu common banget dan Aha. menurut gua akhir-akhir ini harusnya sudah semakin berkurang. Sama kayak orang pertama kali beli mobil nggak tahu buka tangki bensin kan? Ya. Tapi nggak diomongin nih tangki Betul. bensin. Ini mana tangki bensin? Iya. Luasnya di mana? Nah, kayak gitu. Nah, Betul, sama betul. karena kebiasaan orang Indonesia nggak baca manual book. Yang dia Iya. dia telepon sales ya kan? Mana nih Iya. Iya. cangklingannya? Sama kayak nggak Betul. baca polis. Nggak baca polis juga sama ya. Iya. Oke, welcome to Melek Resiko episode 3. Hari ini kita sama Ko Aswin, Halo. halo, dan Panaga. Halo, hai. Panaga. Panaga namanya Panaga beneran apa gimana, Pak? Kalau naga itu marga ya di orang Marga. Batak ya. Oke, nama benernya jadi siapa, Pak? Nama benernya Marolop Sinaga. Marolop Sinaga. Soalnya kan naganya hewan fiksi, Pak. Yes. Tapi orangnya kejadian ada gitu. Masa naga? Ya. Marolop Sinaga. Iya. Pak Marolop Sinaga. Oke, di Melek Resiko episode kali ini, di episode kedua kemarin kan kita sempat ngobrol sama Ko Aswin bahwa ada loh orang yang baru premi 1 tahun atau baru manage resiko dia ke asuransi tanda kutip yang dibayarkan baru setahun ya, bener ya? Kurang lebih Kurang lebih setahun. ya. Setahun lebih lah ya. Tapi Bapak berapa Pak klaimnya Pak? Bisa 1 M lebih katanya. Lebih. Lebih Yes. dan bangga nih guys. Lebih dan Iya. Lebih dan bangga. Berasa bangga. benefitnya Pak? Atau bersyukur ya. Bersyukur ya, arahnya ke arah Yes. bersyukur ya. Karena keputusan 1 tahun yang lalu Mm-mm. itu ternyata membawa sesuatu yang baik bagi keluarga kami ketika resiko hidup itu terjadi. Baik. Ya. Ngomong-ngomong pas lagi klaim kondisi apa Pak? Kita kena COVID. COVID mahal banget ya Pak kena COVID ya? Nah, kelebihan kita karena ada program asuransi yang mandiri, Ha-ha. itu pihak dokter bisa kasih salah satu obat atau apa ya istilahnya Treatment. bagi kesehatan. Iya. Itu semacam vaksin yang kalau kita searching itu sebenarnya untuk orang-orang yang imun tubuhnya sedang mengalami gangguan. Oke. Nah, akhirnya kita coba dipakai itu yang 1 ampulnya Ha-ha. itu bisa berharga sekitar 8.500.000. Nah, Wow. sekali suntik itu 5 ampul. Kemudian dalam sehari bisa 3 kali. Banyak ya Bapak ya? Betul. Konsumtif ya sama begituan ya? Iya. Mahal loh Bapak. Mahal banget. Kalah ke bintang 5 tuh nggak ke Uber loh harganya itu. Yes. 40 juta, 30 jutaan seorang per hari itu. Per hari. Dan saya dapat selama 5 hari pakai Oke. itu gitu. Berarti Bapak hitungannya masuk tanda kutip asuransinya atau melakukan manajemen resikonya setahun sebelum COVID datang. Yes. Tahu COVID datang? Nggak pernah tahu. Kenapa mau masuk asuransi? Karena itu tadi. Bahwa dalam hidup kita itu pasti ada resiko. Kata siapa? Oh pasti. Pasti ya? Pasti. 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 Cuman kita tidak Oh. pernah tahu kapan resiko itu akan hadir. Salah satu contoh sederhana aja kematian. Sepakat. Ya kan? Sepakat. Kematian. Kemudian, oh ya, Boy harus tahu bahwa orang itu kehilangan income hanya ada 2 penyebab utamanya. Baik. Yaitu kematian dan kena penyakit kritis. Oke, iya benar. Kalau memang Yes. sudah meninggal nggak bisa diapa-apain. Betul. Dan dipecat kali ya, Pak. Iya, kalau udah kena penyakit kritis lu nggak bisa ngapa-ngapain, pecat. Betul. Nah, karena tahu ada resiko ini, gua harus pikirin yang mengalihkan ini, yang menanggung jawaban keluarga saya. Kalau kenapa-napa dengan saya, apa? Tapi pertama kali tahu asuransi atau melek resikonya, tanda kutip nih, melek resikonya pas beneran ketemu Ko Aswin, atau sebelumnya sudah pernah di-approach tapi emang belum aja deh. Gitu. Iya.
awalnya saya salah satu orang yang nggak seberapa suka dengan asuransi atau care dengan asuransi. Oke. Saya menganggap bahwa ya ini mah produk-produk yang begitu aja gitu ya. Memang Bahkan saya betul. menertawakan. Sampai saya pernah bilang, kalau lu asuransi jiwa, saya lebih baik hari ini saya ngambil KPR rumah yang RSS. Ya, Saya bayar 300 atau 500 per bulan. Ya, lunas. Nah, kenapa-napa dengan saya, lunas. Ya, Jadi warisan. jadi warisan untuk Betul. anak-anak. Ternyata nggak sesederhana itu. Lebih kompleks lagi hidup tuh. Yes, karena ternyata ada peluang orang sebelum tutup usia melalui satu proses yang namanya sakit. Ya, sakit itu orang KPR kan harus bayar ya Pak? Betul, saat Nggak bisa kita di sakit. visit terus lagi sakit Pak, tunda dulu boleh 3 tahun. Nah, ternyata kalau kita nggak bisa bayar sekian ini, rumah Disita. disita, akhirnya hilang. Oke. Nah, uniknya di asuransi, saat kita terkena salah satu penyakit kritis, lu stop bayar. Berarti preminya nggak bayar? Nggak bayar, diambil alih oleh perusahaannya. Karena sudah di-manage resikonya. Bisa ya kalau asuransi segitunya? Bisa, itu ada satu manfaat yang kita mesti tambahin sih sebenarnya. Add-on berarti? Add-on, Ya. which is Oke. sebenarnya ya buat sebagian orang mungkin yang nggak sadar berpikir, ngapain gua ngambil itu. Tapi Oke. at the moment lu ngalamin hal tersebut yang tadi sakit kritis dan lu nggak bisa bayar premi, kalau lu nggak ngambil add-on itu ya akhirnya lu akan Keteteran juga. nggak bisa bayar premi. Cuti Akhirnya premi lu pun nggak punya, ya cuma berapa lama gitu bener, doang. dan lu nggak punya proteksi. Ya, I see. Berarti Bapak masuk asuransi tahun 2019. 19 Sekeluarga. sekeluarga. Baru ngerti mainnya atau gimana Pak? Baru ngerti mainnya maksudnya? Baru tercerahkan gini kan proses orang tahu nih, tapi belum tercerahkan. Ya, Tapi tercerahkan akan ada moment of truth-nya sebenarnya. yes. Ya udah deh gue masuk. Apa? Moment of truth-nya kayak, oh udah mulai merasa tua kah? Sorry ya Pak, walaupun Bapak beneran tua. Tapi takutnya sensitif gitu. Iya. Mulai merasa, oh iya nih kayaknya emang butuh. Atau moment of truth apa di Bapak? Dulunya kan saya kerja, Hmm. jadi asuransi kesehatan kantor tuh backup keluarga. Sudah ada sebenarnya Yes. asuransi kesehatan dari kantor. Kemudian 2009 saya bangun bisnis. Hmm. Akhirnya fasilitas kesehatan kantor Lepas. lepas. Baik. Nah, kemudian ya kita coba mandiri ya kan. Hmm. Saya coba mandiri, berulang kali ngerasain untuk biaya rumah sakit, biaya berobat itu setiap tahunnya makin naik. Oh. Benar kan? Dan kadang-kadang peristiwa itu terjadi ketika anak lagi sakit, Betul. posisi kita kondisi Lagi nggak oke, cash-nya lagi cash nggak flow-nya. oke. Untung masih ada kartu kredit kan. Benar Baik, nggak? benar. Dicicil jadinya. Baik. Tapi kebetulan kita juga nggak aware ketika kita nggak diurusin lagi sama kantor, kita lupa nggak punya asuransi sama Iya. sekali juga ya. Betul. Dan kita terlena gitu aja, orang Yes. nggak sakit juga kok nanti Betul. aja jadinya. Oh, menarik. Dan sepertinya apa yang saya alami di luar sana banyak yang ngalamin seperti Banyak. itu. Sepakat. Mereka lebih nyaman pada saat kerja, mereka ngerasa ya semua udah di cover. Udah dipotong gaji lah 3-4% ya. kurang lebih. Tapi ternyata setelah kita mau sadari asuransi kesehatan kantor itu ada Limitnya, limitnya, ada batasan. ada batasan. Limitnya pool gitu ya, kalau swing bentuknya ya. Eh, Limit kantornya Kumpulan berapa? Kumpulan biasanya. ya. mereka disebutnya asuransi kumpulan kalau kantor Asuransi itu boy. kumpulan. Artinya kumpulan tuh jadi seluruh karyawan itu dikumpulin. Baik, Limitnya ya bareng-bareng gitu. menarik. Kayak Berarti gitu. di situ Bapak mulai kerasa, kartu kredit kok tagihan keluarnya sakit semua ya. Bukannya belanja TV, bukan Iya. ya? Masuknya dokter ya? Betul. Klinik apa? Bukan Iya. klinik kecantikan buat ibu, Pak? Oh bukan. Bukan ya? Bukan. Malah jadi sakit yang buat buat bapak bayar. klinik kecantikannya. Iya. Bapak gak glowing sih memang. Jangan juga Bapak ini kayak bekas penyiar ya, suaranya berat banget loh. Suaranya berat, Iya. berwibawa. Kalau saya perempuan, saya kena nih kayaknya. Kena nih saya nih. Ini ya penyiar sonora ya. Ini penyiar Iya. banget, suara berat-berat begini. Ini kalau kita tutup mata, ganteng banget nih. Iya. Oh, ganteng Padahal banget nih. begitu dibuka loh. kaget. Bapak-bapak sekali ternyata. Oh, menarik. Berarti Hmm. Bapak tuh ngertinya dari painful Bapak yang maksudnya kan fase orang untuk funneling kan macam-macam ya. Untuk nge-lag di resiko ini Yeah. macam-macam. Ada yang keburu orang tuanya sakit ngabisin duit Yes. dulu baru dia asuransi. Tapi kalau Bapak kebetulan kerasa kok duit lama-lama digesek di kartu kredit, digesek kartu kredit lagi untuk urusan sakit. Iya. Sampai di satu keputusan ngambil insurance, dan yang diambil itu berarti sudah full cover. Iya. Yang one bed one
Itu yang cashless lah intinya ya. Betul. Iya, udah cashless, on bill, terus Mm-mm. yang ya nggak pakai limit lah ya. Iya. Gimana Oke. ya, waktu itu Limit ambilnya tahunan yang berapa? 10? 10 M ya Pak 10 M. 10 M ya. Limit tahunannya. Menarik. Dan COVID kejadian, kebayang kena COVID? Nggak pernah kebayang. Bahkan mungkin kita juga nggak pernah tahu ya kalau ada satu penyakit yang Namanya bisa COVID. bikin geger dunia ini. Luar biasa. Jadi Iya. lucunya gini Boy, itu COVID itu Januari 2020 ya Pak? Masuknya. Masuknya Enggak. ya. Sorry 2021 berarti Iya, COVID-nya. 2021. Januari 2021. 2021, 2020. Bukan dong. 2020. Lu kena COVID. 2020. Gua kenanya di 2021. Iya, Januari 2021. Karena Oh. di Desember 2020 kita pergi Mas- bareng. Iya, Lah, Kita jalan-jalan ke Bali, ke Bali bareng. I see. Beberapa keluarga road trip ke Bali tuh. Betul. Oke. Nah, nyampe Jakarta, Pak Naga masih sempat aktivitas kantor ya, Pak ya. Iya. Ketemu supplier atau ketemu klien Oh. gitu. Betul. Terus di mana tuh, Pak? Yang di SCBD Iya. sama Aduh. Bu ya Iya, sempat sama istri. sama Bu Tiara kan. Habis itu sempet makan mamat ketemu gua tuh. Di Iya. Mamat. Tapi Betul. dia udah bilang ngeluh-ngeluh nggak enak. Ya udah gua nggak I duduk see. tuh akhirnya. Iya. Oke. 1-2 hari dari situ deh masuk ICU. Betul. 21 hari di ICU. Sesek Jadi apa? gua masuk 31 Desember malam. Tahun baru. Tahun baru di Rumah Sakit Eka Hospital. Tangerang Sampai ya? 21 hari, yes, BSD. PSD. Tuh, Apa Pak? Sesek Pak? seset. Banget. Oh iya, Oh. sampai gua harus dikasih bantuan. Kayak orang alat. kardio gitu. Oh berarti saturasinya udah turun banget tuh Oh ya. iya, Kayak orang naik tangga ya, Pak ya. lebih dari itu kayaknya. The whole family. Berdua. Berdua aja. Sama suami, sama istri. Istri aja. Anak aman. Karena begitu kita demam, Hah? saya juga udah jaga jarak sama anak-anak. Jadi saya di kamar atas sama istri, anak-anak nggak boleh ini. Iya nggak boleh keturun atau apalah Iya, pokoknya disiapin kita jaga beresin di jarak atas. karena I see. menjaga ya pada saat itu COVID lagi tinggi-tingginya Iya. gitu. Itu gelombang kedua berarti delta ya Yes, hitungannya. delta. Bukan Delta. golongan satu. Golongan satu nggak ada yang se-ekstrim itu. Yes. Iya, udah Delta, rumah sakit lagi Lagi susah-susahnya tuh, Boy. susah-susahnya. Akhirnya perawatan mandiri di rumah. Enggak. Eka Oh, Hospital. ICU yang tadi ya? ICU. 21 hari. Tapi Pokoknya yang total perawatan di Rumah Sakit Eka Hospital 21 hari. Setelah itu masih ada yang vial yang tadi. Oh enggak, itu cukup sampai Pas 5 di- hari aja Oh, pas pasti di ruang Eka ICU. Hospital. Eka Hospital. Iya. Oh. Rumah sakit. di rumah sakit. Terus pulang ke rumah seminggu, atau 2 minggu itu belum boleh. On bill berapa Pak? Segitu Eh, lamanya sebenarnya. Total saya berdua sama istri itu sekitar 1,2 1,1 1,1-an. sekian lah ya. Saya kena 400, istri saya ya 550 sampai 400 sekian. Pokoknya total 1,1 sekian. Oke. Nanti kita kasih itunya billnya. langsung kasih Iya, billnya ya. nanti ada Nanti billnya. ditampilin billnya di sini sambil kita Iya. ngobrol. Hmm. Tapi pas lagi sakit itu udah tahu punya asuransi. Sadar, gue punya asuransi nih, kita ke rumah sakit deh. Oh ya, Tanpa ada mikir gimana ya, cukup apa enggak? Ada nggak kepikiran itu? oh nggak ada. Satu di pikiran kita juga bahwa saat itu kan hampir semua COVID sebenarnya ditanggung oleh negara, Sepakat. ya kan? Cuman Sepakat. kelebihan kita yang punya kartu insurance kita bisa pilih rumah sakitnya. Betul. Karena Nah. seperti bayar reguler. Betul. Nah, dengan budget yang saya punya bahwa sesuai tagihan, kemudian 1 tahunnya sekitar 14 miliar ya, kebetulan saya 14 miliar. Ya, Why not? Untuk Why kita recover segera betul. mungkin. Karena nyawa itu emang nggak ada Ya. nggak ada value benar tertentunya. sekali, Boy. Hmm. Oke, nggak ada kepanikan untuk kira-kira saya on bill nggak? Berarti Bapak udah ngerti asuransi Bapak tuh isinya apa dan bisa nge-cover apa aja. Betul. Ya, pada dasarnya pada saat saya di rumah sakit, Udah atau blank di aja? ruang ICU itu nggak pernah berpikir itu lagi. Oke. Iwan udah nggak sempat mikir kali ya, Pak Iya. ya. Orang Saya udah kondisinya nggak pernah lumayan mikir. parah, Iya sih. Pak Naga ini. Karena ada beberapa orang kan di kasus-kasus tertentu ketika mereka sakit, aduh asuransi gue Iya. bisa nggak ya nih cover ya? Berarti Pak Naga dengan full knowledge udah ngerti sebenarnya Iya. coverage-nya sampai mana. Betul, karena Ya. waktu saya sebelum dipindah ke ruang ICU, Hmm. itu dokter atau pihak rumah sakit kan tiktokan sama asuransi Ya. untuk beberapa. Terus asuransi udah bertegas semua di cover selama itu memang rekomendasi dokter. Betul. Nggak Itu dibuat-buat lah. nggak dibuat-buat. Sehingga keputusan apapun yang diambil pada saat itu, nah itu. Nah mungkin kalau Boy pernah heboh yang dengar itu yang paling mahal, kayaknya saya orang pertama atau orang kedua yang menggunakan itu. Iya. Dan Untuk dinyatakan sebagai benefit, betul. selamat, Nah, bahkan pemulihannya cepat. lucu banget sampai ada pihak otoritas dari Kalimantan mana gitu ya, Pak? Ya, sempat Telepon Pak Naga.
Kenapa? Polda di Kalimantan, Takutnya fraud. iya dianggap Nakut-nakutin itu masyarakat nakut-nakutin ya. sama bohong, marketingnya insurans. Karena yang mereka tahu asuransi COVID COVID itu ditanggung di-cover. negara, Iya. tapi memang ada benefit tertentu. Akhirnya kita klarifikasiin dan mereka I akhirnya see. yakin. Setelah kita kasih Ada bill-nya bukti, juga kok. bill-nya. Betul. Sama kayak sebenarnya kesehatan juga ditanggung BPJS. Iya. Tapi dengan orang pendapatan tertentu kan mau dengan semua kebutuhannya mereka ya yang makin meningkat, kamar yang lebih privacy, tempat yang lebih enak. Iya. Mau nggak mau ya BPJS sudah nggak bisa nanggung. Golongan A pun udah mentok gitu loh, karena maksimal 2 bed ya apa 1 bed ya. Itu pun kalau ada isinya. Betul. Tapi minimal kalau nggak punya ya BPJS juga oke gitu loh. Ya. Jangan sampai nggak punya sama sekali, ini yang Benar. repot. Menarik. Berarti buset deh. Itu kalau secara bisnis mah sampai Bapak bayar 15 tahun lagi nggak BEP ya? Iya. Loh iya dong, secara kita bisnis deh ya kita ngomongin ya. Bapak mungkin bulanan berapa? Personal nih ya? Iya. 1,2 something mungkin. Yang uniknya lagi nih, Nah. Boy. Premi. Premi berapa, Pak? Oh, premi 2. untuk saya sendiri itu sekitar 7. Oh enggak, Tapi yang kan itu, ada yang jiwanya. kesehatannya itu. Yang Kesehatannya? kesehatan. Yang kesehatan pun cuma berapa 2, ya? berapa ya? Iya, Iya, paling iya. sekitar segitu. 2, something dicicil setahun 24 juta, bayarin Iya. 1 miliar 500 Betul. juta. Yang uniknya lagi, kebetulan asuransi saya ini punya program. Ah, ah. Saya ambil, Boy. Lu Apa bayangin, tuh? orang keluar dari rumah sakit, harusnya udah hitung-hitungan, waduh, kerugian Jadi sekian. tadi bill tuh udah beres tuh. Bill udah selesai dulu. Oke, Gua bill udah sampai selesai. rumah dapat kiriman dana lagi. Berapa tuh ya, Pak? 21 hari ya? 21 hari kali 400.000 per harinya. Berapa tuh? Hampir ya 8,4 sampai 9 ya an, 8,6. Nah, Itu hitungannya apa sih namanya? Itu flexi apa ya? care. Santunan harian. Oh, santunan harian. harian. Bukan CI, bukan. Bukan, Bukan itu ada dari harian. program. Itu santunan harian terhadap kita di Sakit, rumah iya. sakit. Nah, berapa? itu lebih konsepnya pengganti income lah ya. Betul. Oh. Karena ada yang orang kalau harian nggak kerja tuh income-nya stop kan. Stop Iya. total, Nah, betul. itu bisa buat mengganti income Oke, itu. berarti ini bukan biaya pendamping bukan ya? Oh, bukan. Bukan. Beda lagi. Beda lagi. Biaya pendamping ya ini. on bill juga Dan- juga. Yes. Tapi program ini sih udah nggak ada sih sekarang. Enggak ada ya? Iya, nggak ada. Udah nggak Gue beruntung, dijual. gue ambil yang terakhir. Nah, itu. Gitu. Sampai hari ini kalau kita Si asuransi limited edition ya gue ya? Iya, Ya, somehow kan ini namanya produk ya. Iya, betul. Produk itu kan pasti akan Diolah lagi, dikaji dikaji, lagi, betul. day by day-nya gimana Ah, ah, gitu. ah, ah. gitu. Nah, terus menurut gua menariknya si Pak Naga ini yang di awal kan langsung bikin asuransi sekeluarga tuh ya, Pak. Betul. Yang ngalamin COVID mereka berdua, suami istri. Oke. Anaknya Ya. klaim juga. Lumayan gede juga itu. Iya. Gimana tuh, Pak? Oh. Salomo ya, Pak ya? Ya, saya punya ada beberapa case ya keberuntungan dari ambil keputusan itu. Saya nggak pernah tahu, tapi ya dalam hati saya dilari antara seperti tadi ya. Saat kita sedang mengalami proses seperti itu, ya masih bersyukur. Betul. Kita sudah menyiapkan semuanya. Betul. Saya punya case 1 hari anak saya yang sulung. Ya. Awalnya sehat, nggak ada apa-apa. Ya, pasti. Hidup nggak ngerokok, hidupnya tertib, pulang sekolah itu tuh. Tiba-tiba 1 hari dia demam, terus kita periksa, dimasuk rumah sakit Bethsaida, keluar hampir 70 atau berapa Banyak juta, ya? karena 5 hari. Oke. Diagnos di sana juga sangat melakukan, dianggap kemungkinan gagal ginjal atau apa. Oke. Kemudian saya bawa pulang karena ternyata ininya oke. Udah mulai. Tapi sampai rumah berapa hari kemudian demam lagi. Masuk sekolah lagi, Pak. Iya, Iya. masuk sekolah terus kita bawa ke rumah sakit. Nah, Balik pas demam lagi. Masuk balik sekolah demam lagi. Begitu dokternya yang kita kunjungi rumah sakit yang ngomong, wah ini sepertinya kemungkinan analisa awal benar nih ginjal. Kita minta second opinion, pindah ke rumah sakit. Saya pindah ke rumah sakit yang ada di Karawaci. Baik. Akhirnya ketemu dengan Siloam Hospital Village. iya, ketemu Oke. dengan dokter dia kecil, Mm-mm. dokter bayi dia. Mm-mm. Dokternya sampai nggak yakin, nggak mungkin karena dia menangani anak saya. Mm-mm. Tapi Ya mungkin akhirnya ginjal maksudnya. Nggak ada mungkin. kejanggalan soalnya. Kan ada iya. indikasi-indikasi kan. Dia panggil dokter spesialis ginjal. Mm-mm. Kemudian diperiksa, dirawat juga di situ. Berapa hari panasnya turun, oke. Di MRI, diiniin, nggak ketemu sakit apa-apa. Oke. Udah MRI padahal ya? Nggak dapat, dinyatakan nggak ada apa-apa, ini cuma infeksi Infeksi, biasa. betul. Karena demam ada infeksi. Yes. Gampangnya. Akhirnya pulang. 2 hari kemudian anak saya seperti itu lagi kondisinya panas. Wah, saya sempat agak
marah ini. Ada apa? Betul. Akhirnya kita bawa lagi ke rumah sakit Siloam. Nggak ketemu dengan dokternya karena kebetulan dia lagi cuti. Ketemu dengan dokter penyakit dalam dewasa. Mau nggak mau udah demam ya, siapapun dokternya deh udah. Akhirnya dokternya juga ngomong, dilihat semua report selama ini. Sebenarnya nggak ada apa-apa ya. Tiba-tiba ya itu tadi ya. Dia coba cek, nah dia merasa ada sesuatu. Kok suara ritme dokter jantung. ini terkenal jago kupingnya. Oh, dokter siapa Pak? Benyamin. Dokter Benyamin Lukito. Oh, Benyamin Lukito mah SPPD yang udah prof tua senior itu kan? Betul. Oh. Periksa terus dia ngomong, Pak boleh nggak kita rujuk ke dokter jantung. Akhirnya rujuk ke dokter jantung, sore itu dilakukan yang namanya echo. Wah, di situ ditemukan ada satu namanya myxoma dalam jantung. Penyakit ini sangat-sangat jarang. Jackpot aja kebagian anak saya. Saya searching di internet apa itu, ternyata kejadiannya tahun berapa. Kemungkinannya kecil sekali. Betul. Tapi mau nggak mau hari itu harus diputuskan segera operasi. Bapak jangan main-main. Resiko ini cukup besar. Kalau dia lepas satu buliran masuk ke pangkal otak itu bisa mengakibatkan kelumpuhan. Betul. Kalau dia masuk ke ginjal mengakibatkan gagal ginjal. Betul. Tergantung mandeknya di mana dia itu. Terus kalau dia stop, jantungnya stop. Iya, gagal jantung. Tutup gagal jantung. Gagal jantung. Jadi mau nggak mau hari itu saya dengerin itu, waduh. Saya mau ambil keputusan, saya mau bawa anak saya keluar, minimal ke Penang atau ke Singapura. Tapi setelah saya searching, ternyata pengobatan satu-satunya harus operasi. Benar apa yang disampaikan oleh dokter. Karena nggak ada alternatif lainnya. Ya, saya pikir nanti kalau dia operasi, bawa pulang ke Indonesia, tekanan udara yang cukup tinggi. Betul. Ya, bersyukur dipertemukan dengan dokter bedahnya, itu yang punya pengalaman dekat dengan wakil presiden kita, B.J. Habibie, waktu di Jerman. Dia ini lulusan di Jerman dan dia bisa pulang ke Indonesia itu juga karena rekomendasi Pak Habibie bahwa dokter ini dibutuhkan. Nah, punya cerita, akhirnya saya ambil keputusan. Di hands on sama beliau. Yes. Dengan dokter? Royman. Dengan dokter Royman. Yes, Royman Simanjuntak. Apa yang saya mau ceritakan di sini, saya nggak akan kepikir kalau pada saat itu saya nggak punya asuransi kesehatan. Iya. Saya nggak mungkin berani deal dengan rumah sakit, cari rumah sakit terbaik, cari dokter terbaik kalau saya nggak punya. Ya, resiko. Yes. Siapa yang mau manage resiko ini? Betul, karena saya lihat asuransi kesehatan yang pada saat itu yang saya punya untuk anak saya cukup baik, sehingga membuat anak saya dapat kesempatan ditangani rumah sakit baik dan oleh dokter orang yang terbaik. Sesuai dengan harapan orang tuanya juga. Betul, dan puji Tuhan operasi berjalan dengan baik sampai hari ini anak saya sehat, sembuh. Pas keluar bentuknya apa, Pak? Segini daging. Di dekat jantung. Di dalam jantung. Di dalam jantung. Serambi kiri atau serambi kanan. Jadi untuk darah bersih ya. Jadi itu tadi. Jadi darah kotor masuk, dibersihin, kan keluar darah bersih waktu itu. Itu yang dikhawatirkan karena darah bersih ini kan dikirim ke seluruh organ tubuh kita. Nah itu. Kayak lemak gitu loh. Iya. Kayak gumpalan. Itu kejadian. Anak saya yang kedua kejadian juga di sekolah jatuh, patah sininya, keluar tulang. Operasi, pasang pen sama cabut pen itu habis 100-an lebih. Pasang pen cabut pen, jatuh nih. Iya. Yang tadi jantung habis berapa? Habis sekitar 500-an ya totalnya seluruhnya ya, dari mulai dia masuk sampai dia sembuh total. Jadi Bapak ngabisin duit asuransi dong? Tuh. Bapak berarti saksi hidup berarti. Yes. Harusnya sudah separuh jadi BA karena hitungannya BA artis buat promoin sabun segini nih budgetnya. 2 M-an lah. Iya. BA-nya BA influencer 2 M-an lah setahun. Tuh. Menarik. Kebayang ya Boy, keputusan yang dulu seorang yang alergi asuransi, saya bersyukur bertemu dengan teman-teman yang dicerahkan lah. Yes, mereka mencerahkan saya manfaat benefit asuransi itu apa. Berarti tidak dalam gelombang pertama atau pertama kali ngobrol juga masih mental dong. Mungkin ada beberapa kali approach. Oh iya, tetangga saya kebetulan. Dia tetangga saya, leader saya nih. 2 rumah di samping saya. Dia sampai 3 kali ngajakin saya ngobrol tentang asuransi ini ya. Menarik nih. Yang menarik adalah Bapak adalah profesional yang jadi pengusaha. Yes. Bapak adalah orang yang terbiasa sama asuransi sebenarnya, tapi dari kantor. Bapak juga punya income yang cukup untuk ngebangun sebuah perusahaan dan punya anak buah. Tapi untuk aware asuransi butuh waktu ya tetap ya. Yes.
Even pembelian pertama pun juga belum yakin kali ya Pak ya. Enggak, waktu pembelian pertama itu saya langsung yakin ya. Cuman yang membuat kita itu kan kita nggak tahu, ternyata dulu di benak saya itu cuma asuransi itu jiwa. Sepakat. Terus ya kalau sakit diobatin. Benar. Nggak- Reguler-reguler aja lah. Iya, nggak pernah tahu kalau kita kena penyakit kritis tiba-tiba dapat santunan. Betul. Terus ada yang sesuai tagihan seberapapun. Betul. Dulu yang saya tahu karena kantor dibajetin Ya. setahun sekian, Ah. ketemu dokter rawat sekian. Ya. Nah, Dokternya maksimal budget sekian, iya, dokternya bayar sendiri. betul. Tapi kan seharusnya secara knowledge ada tuh ngerti gitu asuransi. Yes. Tapi memang butuh waktu juga untuk orang belajar dan paham. Kayaknya butuh deh. Kayaknya oke deh ya. Sebetulnya yang membuat saya berpikir ulang bukan tentang produknya, Oke. tentang perusahaannya. Karena banyak di luar sana ya, kalau kita mau dengar banyak orang yang kecewa dengan asuransi kan karena itu tadi. Asuransi lokal kan juga masih Yes, kasus Pak sampai sekarang. sekarang ada beberapa perusahaan Betul. asuransi yang menjadi. Nah itu saya berpikir di situ bukan alergi di situnya ya, tapi setelah melihat, menganalisa, kemudian yang dijelaskan oleh agentnya itu memang sesuai dengan polis, Harapan, ya. dengan ini ya udah. Ya sama aja sih. Kayak mobil juga kan ada yang diliatin aja penyok Pak. Gak Betul. diapa-apain, gak ketabrak diliatin juga penyok tuh Betul. melempem gitu ya. Kan ada juga. Iya. Tapi bukan berarti karena hal itu kalian jadi nggak naik mobil. Benar. Nggak ada urusannya sama sekali. Karena kayak itu, semua mobil sama. Itu kan bukan in a good way kalian mikir lah intinya. Sama Tapi kayak ada- makan nasi boy. Ya, dapat gulanya sih memang. Makan nasi, Ah. ada batunya. Ya, terus nggak mau makan nasi lagi. Masa nggak mau makan nasi lagi? Jadi makan batunya. Ya poinnya kalau ada batunya ya lu singkirin Singkirin dong. aja. Nah, Iya. Dipilah secara informasinya, Iya, di, benar. di filter yang terbaik tuh yang mana. Simpel itu. Tapi pada dasarnya ngobrolin asuransi, apapun asuransinya kalian, bersyukurlah kalian sudah aware dan sudah punya lah minimal. Ya, Gitu. Sama udah punya mesti ngecek gitu. Isinya Bener nggak apa? udah cashless atau belum ya? Karena cashless tuh katanya baru ya Pak. Cashless sih udah cukup lama. On bill. On On bill bill. nih yang mungkin teman-teman mesti cek gitu. Ya. Kadang masih ada limit-limit teman-teman. on bill, limit waktu. Kadang-kadang Oke. yang lama-lama itu setahun cuma 6 bulan Oh. atau 30 hari. Oke. Jadi ketika kita dirawat lebih dari waktu itu, udah sisanya nggak kita yang bisa. bayar. I see. Nah, asuransi terbaru itu udah nggak ada batasan waktu. Iya betul. Gitu. Adanya batasan limit tahunan sebenarnya. Betul. I see. Dan gue selalu bilang gini boy, beli asuransi itu kayak beli baju. Oke, kayak gimana tuh? Nih kalau size lu M, beli baju ukurannya apa? M, M. Kalau lu pakai L gimana? oversize walaupun gaya dikit ya. Oversize. Ya. Sekarang musim sih Maksud oversize sih gitu. oversize. Ya. Yang penting Kalau lu jangan pakai overweight S lah. gimana? Seksi overweight lah gitu. jadinya. Ya. Overweight jadinya. Jadi kesempitan gitu. Ah, ah, Nah, asuransi itu sesimpel kayak pakai baju. Berarti Ya. nge-fit in ya. Harus fit in. Dari baik dari segi equity, net income, segala macamnya. Betul. Fit in di kita. Oh ya walaupun tanda kutip ya. Saya asuransi jiwa kesehatan. Oh ternyata masih butuh kesehatan dulu deh. Ya udah ini dulu isi. Iya. Ya, fit in kan banyak faktor yang fit yang kita fitkan itu tadi gitu. Maksudnya contoh income, cash flow, Cash flow, equity, limit-limit tadi. Betul. Contoh nih, sekarang kita punya asuransi yang limit kamar 500.000. ya Ya. Kira-kira ada nggak kamar 500.000, Boy? ada, Ada. Tapi kalau kita itu fitnya di Hotel Bintang 5, terus tuh masuk rumah sakit kamar 500.000, itu udah nggak fit lagi. ya Nggak fit secara behavior mungkin ya ya, kebiasaannya. secara kultur, secara kebiasaan kita. Contoh, kita punya kultur setiap sakit ke Pineng. Check up ya. apa ke Pineng. Oke, Terus lu punya asuransi yang Indonesia only. oke. Baik lagi, lu nggak fit lagi secara kultur lu berobat. Jadi benar-benar customize banget ya. Tailor made dan harus sesuai sama badan Oke. kita, sama kitanya. Tendensinya, urgensinya, Benar. kebutuhan Itu. kitanya. Ya. Nah, maksud gua ya, menurut gua itu sih yang kita bisa bantuin teman-teman untuk konsultasi sebenarnya. Asuransi yang kayak gimana sih yang cocok buat teman-teman gitu. Baik, Ya, ujung-ujungnya beli nggak beli itu urusan nanti gitu. paham. Tapi yang penting minimal paham ngerti dulu. dulu ada pihak ketiga yang bisa menanggung hal ini. Yes. Karena kita mungkin akan ulang mungkin di setiap, mungkinnya agak banyak ya. Kita mungkin akan ulang di setiap episode kita kalau ngobrolin asuransi buat kalian yang nggak awake. KPR di asuransi ya? Asuransi Yes. dong pasti. Cicilan mobil di asuransi, Yes. cicilan Yes. motor di asuransi. Yes. Semua hal tuh ada asuransinya.
Terbang, asuransi. Terbang ada asuransinya, betul. Boarding apa segala macam ada asuransi. Tapi yang belum kita aware adalah ternyata personal itu ada asuransinya juga. Iya. Buat kesehatan kita pribadi, bukan terhadap aset-aset kita, nggak ada hubungannya sama sekali. Sebenarnya tanda kutip kita tuh terbiasa konsumsi namanya asuransi. Benar. Tapi biasanya kayak Pak Naga tadi dibiayain kantor. Ya. Dan kita nggak ter-knowledge dengan baik bahwa asuransi ini kita bisa approach loh, datang sendiri. Betul. Gimana sih kebutuhan kita asuransi itu apa sih? Jangan-jangan ada hal yang menurut kita penting, tapi kita lalaikan jadi nggak penting. Ya. Padahal jadi sebenarnya masih penting, karena nggak ada yang Betul. ngurusin, ya itulah. Kalian bisa, manage resiko kalian deh. Maksudnya kalian bisa cek, apa sih kira-kira yang kalian butuhin, apa sih kira-kira yang kalian, apalagi punya penyakit bawaan, apalagi punya historical diabetes, mungkin jauh lebih concern ya sekarang ini ya. Jadi masalahnya gini, kalau kita udah ada historical, itu justru kita nggak bisa buka asuransi, boy. Historical gain misalnya, Iya, genetik. kalau genetik di- mah yes. masih loncat lah ya. Tapi Masih kalau bisa. kita pernah sakit dulu, otomatis asuransi enggak dong. Nggak bisa. Kan bukan manage resiko, Ya. Betul. membuang resiko namanya. Benar. Iya dong. Benar, nggak bisa kalau Nggak itu. bisa. Heeh. Tapi makanya ketika kalian masuk asuransi, minimal kalian itu dipastikan sehat dulu. Mesti sehat. Kalau enggak ya susah juga gitu loh. Yes. Ya. Orang mau nyicil KPR tapi pas di appraisal harga rumahnya mahal, kemampuan bayarnya nggak ada, Nggak bisa nggak juga. mix and match juga gitu nggak loh. fit in Nggak lagi. fit in Betul. lagi. Mm-mm. Ya, I gitu. see. Dan baik lagi ya, kalau kita ngomongin teori keuangan gitu ya, asuransi itu posisinya satu tingkat di atas cash flow. Karena dia risk manager. Iya, jadi poinnya adalah gini loh. Kan kalau kita di Piramidnya, piramida keuangan itu keuangan. secara standar kan kita mesti beresin cash flow sama Betul. utang-utang kita nih. Betul. Setiap bulan tuh Betul. udah lancar, Ah, lu harus memitigasi resiko. betul. Atasnya itu Di mitigasi atasnya resiko. itu dana darurat dan mitigasi resiko itu. Termasuk di dalamnya asuransi. I see. Sebenarnya nih ya. Seharusnya nih, Seharusnya secara seperti teori. Di atasnya baru investasi, boy. Oke. Di atasnya lagi estate planning. Oke. Estate itu lebih ke perencanaan waris dan lain-lain gitu. Oke. Nah, orang Indonesia tuh loncatnya ke investasi biasanya. Dari cash flow udah mulai aman, Aman. Iya. loncatlah ke investasi. Apa karena orang yang speak up tentang asuransinya atau asuransinya yang terlalu banyak masalah mungkin ya di sini ya? Kalau gua pribadi, Ah. menurut gua asuransi itu nggak bikin lu tambah ganteng, boy. Sepakat. Itu nomor satu. Tapi Jadi- nggak bikin lu tambah miskin. Ya. Iya, betul. Ah. Tapi poinnya adalah orang nggak merasakan manfaatnya Oh, secara directnya langsung. Yes, dibanding lu beli mobil, Ah. kegantengan lu bertambah. Tergantung Pak. Kalau nyetirin ibu mah sama aja. Ya, Kalau tapi kita ke poinnya, klub baru ya agak Ah. lebih ganteng dikit ya. Kalau tapi nyetirin poinnya ibu mah ada gitu-gitu rasa aja. itu yang Ada rasa. lu saat beli asuransi lu tidak dapatkan rasa Iya. itu. That's why asuransi itu jadi kayak less priority buat orang-orang. I see. Gitu. Menurut I gua sih itu see. sih. Karena letupannya memang nggak kerasa. Dan Yes. Pak Naga adalah orang yang sudah dapat ledakannya. Betul. Ledakan manfaat Pak, bukan manfaat lagi Pak. Heeh. Betul banget. Ini mungkin kalau ditanya orang yang paling ikhlas bayar premi Pak Naga kali ya. Ya, bener. Iya Kita dong. ngomong Yes. Yes. Dicicil enggak? Iya. Besok bilang udahan pun boleh. Iya. Iya dong, kan nggak ada asuransi habis Betul. bayar premi. Aduh, kayaknya saya udah dapat manfaatnya. Udahan deh, Eh, boleh. Nggak ada iya, klausul boleh. untuk Nggak dikunci, nggak tapi ada. coba suruh dia tutup asuransinya. Mau? Oh, nggak mau. Nggak juga ya. Nggak. Mendingan bayar terus Ya, Iya. karena resiko memang, ya Betul. masih kita mampu, resiko Iya. juga kita masih hands on. dan Betul. sudah aware. Ini yang poin Sudah aware. utamanya. Sudah merasakan manfaatnya gitu loh. Nah, masalahnya kan nggak setiap orang itu merasakan manfaatnya duluan untuk Jangan punya dong. asuransi. Iya, Nah, makanya iya. jangan. Karena kita kan Nah. sebenarnya punya asuransi, sebenarnya menjauhkan resiko. Resikonya Iya. dioper ke perusahaan Setuju asuransinya. banget. Betul. Secara Kalau gue standar. pribadi, Boy, kalau Ah. ngomong sama klien selalu bilang, lu kalau punya asuransi, even lu bayar tiap bulan, kalau bisa jangan lu pakai. Bener. Iya, nggak ada yang mau, Pak. Karena lu sehat. Iya. Ada yang Artinya mau masuk kalau lu rumah nggak sakit. pakai. Nggak enak, Pak. Jarum 24G, 30G masuk ke Iya. sini. Udah nggak enak, Pak. Iya, tapi Sakit, even lu bayar nggak bayar, sakit tuh jarum masuk. Iya. Sakit, nggak bohong. tapi poinnya saat lu punya asuransi, sakitnya jarum ini, keuangan lu nggak ikutan sakit. Iya. Benar, lebih safety Wajar. untuk keluarga Betul. kita. Untuk keuangan kita. Ya kayak I see. pengalaman saya kemarin itu ya Boy, waktu anak ya. Hmm. Waktu tindakan saya cuman concern mikirin gimana pengobatan anak. Nah, boleh tuh Pak, lu cerita gimana sih saat si Salomo itu kan, ya pergumulan lu kan, ingat nggak? Iya. Itu kan nggak cuman ngomongin duit Pak,
Betul. ngomongin gimana ngelihat si Iya. anak dadanya mesti dibelek loh. Iya. Painful sih memang. Iya. Painful. Itu bener nggak sih Pak, tulang rusuknya Betul. dipotong terus dibengkek untuk bisa Diambil. reach jantungnya itu. Tapi dengan semua hal, dengan orang tua yang sudah mengasuransikan si anak, orang tua bisa melakukan effort untuk memberikan yang terbaik untuk Yes. anak dengan resource data Betul. yang bisa diakses sama Pak Naga. Benar. Iya. Coba kalau kebayang kalau nggak ada itu ya, mungkin Bingung, selain Pak. kekhawatiran itu, di benak kita juga setiap ketemu sama orang admin rumah Iya. sakit, itu yang ada Ataupun kita nggak ke rumah sakit, wah, kita ngelihat anak dengan orang yang berbeda, udah kayak digambreng jadinya betul. hidupnya dia. Iya. Jadi kita Nah, juga udah itu boy. Lu tahu nggak tempat paling serem di rumah sakit? Hmm. nggak. Wah. Oh, gue tahu. Iya. Mana? Dia admin. Ya, Iya. benar, kasir. Kasir. Itu tempat paling serem di rumah sakit. Bukan tempat kamar mayat, Bu. Kamar mayat. Kasir betul. Iya. Kasir itu lumayan menyakitkan hati. Iya. Kasir. Itu, boy. Oke. Kita berusaha untuk datengin Panaga bukan terhadap untuk bercerita bahwa Panaga tuh sukses untuk klaim, bukan ya. Iya. Tapi insight yang mau dicari adalah ada loh orang yang nggak kepikiran untuk klaim, ternyata klaimnya buset Pak. Kalau orang lain bilang najubillah Pak. Benar. Luar biasa. Dalam orang, contoh saya punya asuransi, saya dapat manfaatnya. Tapi manfaat kalau versinya saya, ya saya 1:1 pun belum sama premi. Tapi kan Iya. juga kita amit-amit buat Benar. kena. Tapi Panaga ketika masuk asuransi, baru tuh masalah ketika dimulai, sudah ada seat belt-nya minimal. Betul. Mm-mm. Oke. Berarti sekarang anak sehat? Bersyukur? Puji Tuhan semua sehat, boy. Oke. Berarti Panaga benar-benar orang yang profit ya. Ya, Orang kalau yang kita beruntung ngomongin lah. Nah. ekonomi, Bahasa Indonesia mungkin beruntung. Profit kan orang orientasinya ke duit, bukan beruntung mungkin ya. Tapi Ya. kadang-kadang saya nggak pernah berkata ada keberuntungan ya. Nggak pernah ya? Tetapi yang menurut saya adalah orang Ha-ha. yang bisa mendengar, bisa mengikuti apa yang gini loh. Saya sepertinya bahwa agent yang nawarin saya ke asuransi, saya berpikir bahwa itu adalah jalan Tuhan untuk nyelamatin keluarga saya. Jadi Tuhan izinkan saya bertemu dengan agent, kemudian dia mempresentasikan manfaat-manfaatnya, akhirnya Sampai terketuk lah. saya pertimbangkan, kemudian Tuhan kasih hikmat, gua harus ambil. Pada saat gua udah ambil, Tuhan izinin ada proses itu di tengah-tengah keluarga gua. Secara ekonomi kita nggak mengalami Nah, guncangan luar guncangan. biasa. Dan di situ yang gua merasa bahwa setiap waktu, setiap kita ada ini Tuhan punya kendali di situ. I see. Nah, makanya yang saya mau sampaikan ke teman-teman di luar sana, kalau hari ini lo bertemu dengan pebisnis asuransi yang sedang menawarkan sesuatu yang menarik, mungkin lo bisa tenang sejenak, lo dengerin. Kita nggak pernah tahu itu bagian yang lo harus punya Oke. atau hanya sekedar berlalu. I see. Itu aja isi yang gua dapet, yes. Kenapa ya, Boy? Pada saat gua ambil keputusan untuk punya itu polis asuransi, secara ekonomi, secara kondisi keuangan, gua nggak lagi surplus besar-besaran gitu kan. Semuanya sesuai budgeting. Ya, Gua sesuai forecastnya kita iya, lah. gua sebagai cuman keluarga. cut kebiasaan-kebiasaan yang menurut gua nggak urgent, Oke. gua mulai sisihin untuk keluarga. Jadi gua mulai ambil untuk gua, istri gua, anak-anak. Dan ada beberapa budget ya kayak liburan atau apa yang tadinya sebulan berapa kali kita mulai kurangin, terus keluar makan malam setiap minggu ini kita mulai kurangin untuk ambil yang menurut Kita saya pas. penting. Penting. Yes. Ketika jadi genting, yang si penting ini sudah ada ya. Iya, sederhana aja kayak kita umpamanya mau berkendaraan. Lu sekarang gua ajak keluar kota, bawa mobil sendiri. Lu berani berangkat nggak tanpa bawa ban serep? Enggak. Ya kan? Berat. Kadang-kadang di situ. Gua kemarin semalam baru kejadian. Pecah ban di jalan tol Karawaci. Gak kebayang. Bongkar bannya gak ngerti, tapi udah punya bannya aja, nggak ngerti bongkarnya. Bongkarnya. Itu juga masalah. Apalagi nggak Nggak punya, punya bannya. Nah, demikian juga hidup menurut gua. Kalau nggak ada yang menanggung hal ini, Iya. tanda kutip ya. Sama kayak iman ya lama-lama ya. Yes. Nah, kenapa sekarang negara memikirkan itu hadirnya BPJS. BPJS? Karena melihat kondisi itu.
Resiko hidup itu nggak pernah direncanakan hadirnya tanggal berapa, jam berapa. Tetapi ketika dia hadir dalam hidup kita, lo mau siap nggak siap, lo harus hadepin. I see. Ya. Menarik. Nah itu yang gua dapet, ya asuransi ini produk yang harusnya setiap rumah tangga, minimal kepala rumah tangga, Ada. itu harus punya. Tadi Boy kan ngomong, orang mau KPR, Ada punya asuransinya, asuransi. betul. Kita takut kendaraannya dia punya asuransi. asuransi. Lu pencari income di rumah, enggak lo asuransiin, kebayang nggak kalau terjadi apa-apa? Itu. Jadi kadang-kadang kita nggak mau ngebayangin itu, udahlah itu nggak usah perlu dibayangin hal-hal yang menakutkan. Bener sih, kita nggak pernah berharap itu. Betul. Tetapi, ya Kejadian berkata lain, Iya. waktu berkata lain. Benar. Hal-hal seperti itu pun bukan karena anak bapak ngerokok, minum minuman keras, Iya. bukan dia ada itu. Padahal Yes. all clean semuanya. Betul. Tapi namanya disaster atau bencana nggak ada yang tahu. kita baru ada temen nih, berapa hari yang lalu ya, aku. Bayangin sehat, nggak ada apa-apa, nyuci mobil, mau bukan sekedar mau jalan sama istri, tiba-tiba Pingsan. pingsan, lewat, Umur 45 ya, Pak? umur 45. Kita nggak pernah tahu. Indikasi dokter? Ya, Gagal karena udah jantung. karena udah tutup usia pasti putusannya jantung kan. Jantung. DOA, Kemudian- Death on Arrival. Teman saya juga hari berikutnya, setelah teman yang satu nih, hari berikutnya teman saya seorang lawyer, umurnya masih 30-an, sehat. Kondisi gitu, kena penyakit, tutup usia. Ya, bayangin yang ditinggalin kalau itu Boy Iya. sebenarnya. Kayak Iya, gitu. iya. Karena kita emang juga nggak hidup sendiri. Benar. Iya, maksudnya gini loh, somehow kayak anak-anak deh gitu. Iya. Meskipun butuh kehadiran kita sebagai orang tua, kan mereka juga butuh income kita, Boy. Betul. Buat apa? Buat Karena itu sekolah. kewajiban kita juga sebenarnya memberikan. Iya, kewajiban dan ya kewajiban lah ya. Iya, kewajiban kita menyekolahi mereka sampai beres atau apa. Nah, tapi poinnya adalah saat kita nggak nemenin mereka, kalau kita nggak punya persiapan ke sana, Berat Berantakan. untuk menggapai mimpinya mereka sendiri. berantakan. Jadi yang berantakan kehidupan orang-orang yang kita sayang, Orang-orang terdekat kita. orang-orang yang terdekat kita. Dan ya yuk, kalau aku sih pengen ajak teman-teman lebih melek aja sih. Ini tuh ada instrumen yang bisa bantu kita ngamanin itu. Bagus. Bridging-nya bagus. Iya. Melekresiko.id. Nah, Salah nih, betul. nggak melekresiko.id, melek resiko aja. Iya. Intinya di sini sebenarnya sebuah platform untuk edukasi Hmm. teman-teman. Jangan mikir bahwa ya memang secara teknis kita berusaha ngasih tahu kalian, di kontak boleh, bisa kontak ke Panaga juga buat yang kenal Iya. Panaga. Nanti kita kasih nomornya di Iya, dalam bisa. video. Bisa kontak Ko Aswin juga kalau misalnya ada orang yang kenal Ko Aswin, tapi kalau misalnya kalian juga mau kontak gimana sih cara main asuransi, bisa kontak Melek Resiko karena mungkin kalian tahu resikonya ada, tapi merekanya belum melek gitu ya, belum ngerti resikonya tuh bisa kejadian. Iya. Dan merasa masih jauh. Masa masih jauh ya? Merasa masih jauh dengan resiko. Kalau gue sih sering ngomong ya, Boy, untuk lelaki dewasa di luar sana, Boy, bentuk sayang lo sama istri sama anak-anak lo itu bukan saat lo hidup, Paham? tapi sampai mereka tutup usia. Apa yang bisa lu tinggalin buat mereka? Iya. Sampai mereka tutup usia Mereka loh. tutup usia. Bukan sampai kita Bukan tutup sampai usia kita. loh. Oh, mereka Beda ya? kan? Sampai mereka tutup usia, rasa sayang kita masih menyertai mereka. Betul. Artinya apa produk yang bisa mendampingi itu? Itu tadi. Keamanan. Kalau kita duluan tutup usia, Ha-ha. asuransi kita, OP Jiwa atau apapun itu bisa menyertai perjalanan hidup anak-anak kita atau pasangan hidup kita sampai mereka tutup usia. Minimal secara finansial. Yes. Iya betul, karena kita hidup pun cari finansial, Pak. Nah, Iya, Bukan tapi cari kan berkat doang. kalau kita hidup kan ada kita secara in person Betul. plus finansial kita. Betul. Tapi kalau Orangnya asuransi, sudah tidak ada, minimal minimal secara benefit finansial, finansialnya masih kita diterima, masih bisa bantu dirasakan. mereka, kita masih bisa wujudin mimpi-mimpi mereka, benar. gitu. Minimal mereka kehidupannya nggak turun Yes. levelnya. Even pun ketika hidup dengan tanda kutip bukan kita bilang bahwa Pak Naga kena bencana ya, tapi Pak Naga diuji dengan sesuatu, tapi kebetulan sudah disiapkan Betul. instrumennya gitu ya.
Nah, makanya pengalaman ini yang mau gue bagiin ke teman-teman. Iya. Kan Kalau bisa jangan sampai setelah kejadian jangan sampai. lo baru nggak ambil. ada yang mau. Iya, Nggak ada yang mau. betul. Habis kalian. Ya, Yes. ya. Nggak ada yang mau. Mobil kalian bonyok, sudah babak belur segala macam, masuk asuransi. Bilangnya nggak ada mau yang diberes, mau. nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau, nggak Bener. bisa. Tapi minimal kalian bisa ngelihat atau kalian bisa dengar secara langsung orang yang bercerita bahwa ya Panaga dan keluarganya dapat benefitnya. Iya. Dapat sebuah pertanggungjawaban dari perusahaan yang memang dipercayakan Iya. untuk mengcover kehidupan Panaga dan keluarganya. Kan kalian selalu bilang, apain sih, buat apa, nanti juga kalian dibohongin. Iya. Iya dong. Sedangkan tanda kutip dengan preminya Panaga buat kejar semua resiko yang sudah dialami sama Panaga, saya bilang sih 10 tahun lagi juga nggak balik. Nggak balik. Nggak balik. Nggak balik. Buat premi ya. Iya. Karena kan premi, biasanya nih, mungkin ada orang belum tahu. Ketika sudah pernah kejadian sesuatu kayak Panaga, preminya Panaga naik nggak? Enggak. Sama sekali. Enggak. Event pun ada, biasanya yang Iya. berapa tahun Paling itu ya, inflasi yang melonjak. inflasinya Iya. ya. Nah, biasa tuh kalau naik itu justru sebenarnya bukan karena klaim pribadi, Boy. Oke. Jadi kayak kemarin pandemi tuh. Nah, Iya. itu banyak perusahaan asuransi, most of Hampir seluruh. perusahaan asuransi yang terutama yang rumah sakitnya on bill sesuai tagihan itu ya semuanya Naik ya, repricing. repricing. Karena itu memang secara beban medis naik. Oke. Ada Dan global. global. Bukan orang per orang. Berarti menariknya Panaga tuh nggak naik preminya. Nggak naik. Baru setelah kemarin ada penyesuaian. Nah, Dan pun itu pun nggak banyak. Naiknya Iya. karena repricing karena pandemi kan. Pandemi, betul. Nggak naik jadi Panaga udah dapat manfaat hampir 1 Oh, nggak ada, miliar. nggak ada. Gini. Nggak ada. Ini bukan toko sembako ya guys? Iya. Atau kalian main arisan, kalian Iya. udah menang nggak dapat lagi ya? Betul. Oke. Oke. Ya, dan tadi ya kan Anda dibilang nanti tipu-tipu nggak dibayar klaimnya dan segala macem. Gimana ya? Kalau aku tuh suka selalu bilang namanya bisnis harusnya dibangun dengan kepercayaan, dengan trust dong. Sepakat. Saat kita bilang manfaatnya apa, ya harusnya itu yang harusnya kita lakukan. Mm-mm. Bener dong, bisnis yang bagus menurut gua kayak gitu, Boy. I see. Lu mau bisnis bagus pasti melakukan itu. Oke. Panaga berbisnis yang bagus pasti akan pegang omongan Iya, dan segala betul. macam. Tapi juga bisnis yang bagus harus ada orang jujur. Jangan sampai kalian ketika masuk asuransi ditanya ngerokok enggak pernah ngerokok. Iya. Ya itu in return kan. Oh, iya Mereka juga dong. harus Fair. gitu. Kadang-kadang ada orang, oh lu nipu kali, giliran kita bilang enggak kok aman, dia yang nipu. Iya, Kan kadang-kadang betul. rese orangnya. Nah, hal-hal kayak gitu. Iya. Nah, tapi poinnya adalah ya tadi namanya bisnis pasti berdasarkan itu, Boy. Sepakat. Dan tugas utamanya perusahaan asuransi itu adalah bayar klaim. Oke. Jadi intinya klaim pasti dibayar selama layak bayar. Selama mereka juga terbuka terhadap datanya, mereka Iya, juga jujur betul. terhadap pribadinya, Yes. dan nggak ada rencana menge-fraud. Yes, Betul. makanya aku bilang layak bayar. Layak bayar. Layak Bahasanya bayar. tuh layak bayar. Layak bayar. Selama layak dibayar pasti dibayar. Kenapa? Karena itu tugas kita. Ya kan nggak mungkin Panaga dengan Iya. semua income-nya ditukar sama harian 400.000 kan sebenarnya konyol. Bener. Ya. Karena nggak segitu juga secara Betul. value hariannya. Bener. Tapi kebetulan Tapi ada itulah fiturnya. manfaat yang diambil. Manfaat yang Iya. diambil. Walaupun udah nggak ada lagi ya bapaknya. Udah nggak ada. Nggak ada lagi ya. Nggak ada. Aku pernah bantuin teman yang punya case. Dia baru ikut 5 bulan. Tiba-tiba dia kena stroke. Oke. Nah, ini untuk sebagai bantuan juga informasi ya. Ah, Jadi dari perusahaan asuransi itu ngeluarin satu surat pernyataan bahwa memang nasabah nggak pernah sakit selama ini. Oke. Untuk membuktikannya, pihak asuransi minta diberi kesempatan cek data dia di 5 rumah sakit terdekat. Oh, itu minta Investigasi. izin ya? Minta izin dong. Karena buka data kan data rekam Oh. medis tuh Betul, iya. yang Oh, data boleh rekam- cuman kita. Data rekam Betul. medis tuh kalau di luar negeri kan bukan punyanya nasional ya, pihak ketiga bisa dibuka tarik Oh semua. enggak, ya? ini Enggak. punya Punya nasabah. pribadi Punya ya. nasabah. Punya Punya nasabah. pasien. Karena tanpa seizin nasabah, Nggak bisa keluar. pihak rumah sakit Nggak buka boleh data ngeluarin. itu kena Oh, kena penalti. kena pasal. Nah, akhirnya dia buka, diperiksa, sekitar 2 minggu 3 minggu dapat jawaban ternyata Kosong. memang bapak ini nggak pernah sakit No record. apa-apa, nggak ada nih, langsung keluar. Oh. Itu ya santunan sakit kritis ya Sakit Pak yang kritis, keluar. kemudian bebas pembayaran premi. Tapi nggak ambil hospital ya Pak. Ambil hospital, Tapi cuma hospital karena belum untuk bisa. itu ada masa tunggu. Oh iya, yang Iya, 1 jadi tahun kan klausal 12 itu bulan. ada ya. Jadi 12 bulan baru. Nah, kebetulan dia kejadiannya 5 bulan. Yang ada Jadi yang dia bisa keluar dapat cuma benefitnya yang itu. Iya. Nah ini nih
hospitalnya kan nggak ke cover tuh boy. Oke, Nah somehow karena nggak ke cover karena memang ada masa tunggu 12 Betul. bulan. setuju. Nah banyak di luar sana nggak tahu hal-hal ini boy. Betul. Seolah-olah ketika dia klaim, wah lu nipu lu Wah, gitu. iya, sesimpel itu loh. Betul. Nanti kita boleh tuh bahas satu sesi yang orang bilang klaim nggak dibayar dan segala macem. Satu-satu ya per kasus mungkin kita Bener, bahas apa ya. sih kejadiannya gitu. Karena di Oke, luar oke. memang banyak begitu. Iya. Itu menurut gua apa ya? Umum Informasi lah. yang enggak. Iya. Iya ya. Iya. Itu common banget dan Aha. menurut gua akhir-akhir ini harusnya sudah semakin berkurang. Sama kayak orang pertama kali beli mobil nggak tahu buka tangki bensin kan? Ya. Ini nggak diomongin nih tangki bensin. Betul. Ini mana tangki bensin? Ya. Luasnya di mana? Nah, kayak gitu. Nah, Betul, sama betul. karena kebiasaan orang Indonesia nggak baca manual Mabuk. book. Yang dia, Iya. dia telepon sales ya kan? Mana nih Iya. Iya. cangklingannya? Sama kayak nggak baca Betul. polis. Nggak baca polis juga sama ya? Iya. Saya ngalamin tuh. Sebel banget. Iya. Sebel banget. Rasanya udah bodoh sama saya. Pak ada di situ. Betul. Oke, menarik. Mungkin itu kali ya yang bisa kita bahas hari ini. Tapi pada Hmm. dasarnya dengan adanya Panaga, semoga kalian yang belum punya asuransi bisa awake dengan adanya kisah Panaga dengan Iya. keluarganya, bukan sebagai tontonan yang ini shame on him atau mempermalukan Panaga, tidak sama Yes. sekali arahnya. Tapi arahnya adalah ketika Panaga berhasil untuk memanage resiko keluarganya dengan keputusan Panaga yang tepat, ya Panaga bisa tanda kutip melanjutkan hidup dengan bahagia sampai sekarang. Semuanya sesuai dengan record atau harapannya Panaga, kayak forecast-nya sesuai, apanya sesuai, anaknya juga masih sekolah dengan baik. Yes. Nggak ada yang terganggu ya Nggak ada. dalam keluarganya. Ya itu bagian yang sebenarnya kita sebagai manusia, mungkin kita sudah ngelakuin itu, mungkin tapi di perusahaan kita ya. Ada Iya. HRD, ada orang yang manage ini, ada Iya. manajernya. Resiko itu kita mitigasi tapi di bisnis ya. Betul. Bukan di hidup kebetulan. Menarik. Oke. Thank you banyak Panaga udah datang. Thank you banyak Ko Aswin di episode thank you, 3 ini. Mungkin next episode kita bisa ketemu teman-teman lainnya atau Oke. kita bisa ngobrolin hal-hal lainnya yang menurut kalian bisa diobrolin. Nanti kita cari topik yang lumayan seru. Tapi buat kalian yang belum ada asuransi bisa kontak agen-agen terdekat kalian. Dengerin dulu, ngobrol masalahnya kalian. Kalau kalian belum punya atau rasanya bisa kontak ke kita atau rasanya kayaknya bisa ke kita deh dengan adanya bukti-bukti seperti Panaga atau apa, bisa kontak ke Melek Resiko, bisa kontak ke Panaga. Nanti kontaknya kita taruh di video, bisa kontak ke Ko Aswin juga. Ya. Buat kalian ngobrol yang kalian takutin, mungkin trust-nya nggak ada di teman-teman kalian. Ya, kalian bisa kontak ke kita. Intinya kalau menurut aku gini, jangan alergi sih. Ya. Itu aja boy. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Hmm. Kalau informasi udah lengkap, teman-teman bisa ambil keputusan secara bijaksana menurut Oke, gua. walaupun Ya, nggak ada itu aja. equity-nya, bukan avoid terhadap disgusting, lihat ini menjijikan, bukan ya. Bukan. Iya. Tapi minimal, kayaknya gue belum saatnya, gue tahu deh kapan saatnya minimal Iya. gue masuk. I Betul. see. Itu aja sih boy. Sip, thank you buat Oke. episode kali ini. Makasih Thank banyak you, Pak Boy. Naga. Thank Terima you. kasih untuk kedatangannya. Thank you Pak Thank you, Aswin. boy. Bye-bye Thank you, semuanya. Thank you. Sampai Thank you. jumpa episode selanjutnya.